Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semoga kalian diberikan kesehatan dan keindahan dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini teman-teman ada yang tidak masuk. Oke, masuk semua. Terima kasih. Sebelum kakak masuk untuk materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai flora dan fauna di Indonesia. Teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu flora dan apa itu fauna? Nah, oke. Flora itu merupakan sejenis tumbuh-tumbuhan. Nah, sedangkan fauna itu merupakan sejenis hewan. Identitas flora dan fauna di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Kekayaan sumber daya alam hayati menjadi tumpuan baru bagi pembangunan nasional. Selain penggunaan sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak bumi dan gas alam. Jadi kekayaan sumber daya alam ini seperti gas dan minyak ini dimanfaatkan manusia untuk keperluannya tersendiri. Tidak hanya keperluan tersendiri, melainkan untuk keperluan masyarakat banyak. Upaya pemanfaatan kekayaan sumber daya alam hayati tidak terlepas dari undang-undang oleh pemerintah pada tahun 1945 mengenai pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi masuk dari pemerintah pada pasal ini adalah bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia itu dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti, mengingat sifatnya dan tidak dapat diganti dan memiliki kedudukan serta penting bagi kehidupan manusia. Maka upaya konservasi sumber daya alam hayati flora dan fauna menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Jadi sumber daya alam hayati flora dan fauna ini harus kita jaga dan harus kita lindungi dengan cara membuat konservasi, terutama di kalau tumbuh-tumbuhan kita di hutan, terus untuk fauna juga kita konservasi di hutan. Nah, di sini teman-teman ada yang sudah mengetahui peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kalau teman-teman belum mengetahui, teman-teman bisa melihat. Ini merupakan contoh peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, bisa dilihat petanya seperti ini. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan negara yang sangat luas sekali, di mana Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati yang sangat baik sekali dan menjadi keunggulan bagi negara kita. Nah, di mana letak sumber daya alam itu terdapat di darat, di laut maupun udara. Keanekaragaman flora dan fauna mendorong para peneliti untuk melakukan sebuah penelitian mengetahui apa itu flora dan apa itu fauna. Nah, yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Nah, tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang tumbuh secara alami dan ada yang tumbuh atas tindakan manusia atau yang disebut dengan budidaya. Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti memiliki
suatu perbedaan. Nah, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah iklim. Nah, iklim ini sangat mempengaruhi dengan adanya persebaran flora yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah jenis tanah. Jenis tanah juga mempengaruhi. Kalau jenis tanahnya seperti tanah lempung itu bisa ditanami dengan padi. Kalau tanahnya jenis lempung, kalau ditanam seperti jagung itu tidak bisa tumbuh. Yang ketiga adalah relief atau tinggi rendahnya suatu permukaan bumi. Relief ini dimana suatu permukaan bumi yang terdapat di Indonesia maupun dunia. Salah satu contoh relief yang memiliki permukaan yang sangat tinggi adalah seperti pegunungan, seperti di Gunung Muria yang ada di Kudus, terus seperti gunung yang ada di Indonesia maupun dunia. Terus biotik merupakan suatu tumbuhan atau makhluk hidup. Nah, adanya beberapa faktor tersebut, Indonesia memiliki keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi dari faktor tersebut itu memiliki keanekaragaman yang membuat tumbuhan tersebut itu memiliki jenis tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berbeda. Misalnya untuk daerah yang hujannya tinggi, memiliki hutan yang lebat dan jenis tanamannya itu lebih bervariasi. Misalnya seperti di Pulau Sumatera ataupun di Pulau Kalimantan. Nah, tadi sudah tertera Pulau Sumatera dan Kalimantan yang ada di peta tadi. Sedangkan daerah yang curah hujannya relief kurang tidak memiliki hutan yang lebat seperti di Nusa Tenggara, seperti di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Tengah. Daerah ini banyak ditumbuhi semak belukar dengan padang rumput yang luas. Teman-teman di sini sudah mengetahui ya apa itu semak belukar dan apa itu padang rumputnya. Suhu udara juga mempengaruhi. Jadi suhu udara itu juga mempengaruhi letak persebaran flora yang ada di Indonesia maupun dunia. Nah, daerah panas antara ketinggian dari 0 sampai 650 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah kelapa, padi, jagung, tebu, dan karet seperti yang ada di Indonesia ya. Terus daerah sedang ketinggian antara 650 sampai 1500 meter. Tumbuhan yang cocok pada daerah ini adalah seperti kopi, tembakau, teh, dan sayuran. Dan kopi merupakan salah satu tanaman yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain itu juga memiliki tembakau, teh, dan sayuran untuk dimanfaatkan masyarakat Indonesia sebagai konsumsi setiap hari. Daerah sejuk ketinggian antara 1500 sampai 2500 meter. Tumbuhan yang cocok di daerah ini adalah seperti teh, nah sayuran, kina, dan pinus seperti yang ada di Yogyakarta ya. Seperti pinus penggir yang ada di Yogyakarta itu merupakan daerah sejuk ketinggian seperti pegunungan. Terus daerah dingin ketinggian di atas 2500 meter, tidak ada tanaman budidaya. Jadi di daerah yang dingin ini tanahnya itu memiliki tanah yang sangat subur sekali. Terus beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim antara lain. Nah, contohnya seperti pepohonan. Nah, ini merupakan contoh dari tumbuhan mangrove. Nah, tumbuhan mangrove ini sudah berada di Indonesia dan sudah tumbuh subur, terutama di bagian pesisir pantai. Nah, fungsinya adalah untuk menahan atau menanggulangi abrasi di pinggiran pantai. Hutan hujan tropis terdapat di daerah yang hujannya tinggi seperti di Indonesia. Nah, Indonesia beriklim tropis itu dilalui garis khatulistiwa, sehingga banyak memperoleh sinar matahari yang sangat panjang sekali. Kita mengetahui ya, mulai dari pagi sampai sore itu jelang waktunya sampai lama sekali, sampai 12 jam. Terus sabana terdapat di daerah curah hujan yang sedikit seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, tapi letaknya di bagian Indonesia paling timur. Terus stepa adalah
Padang rumput yang sangat luas sekali. Stepa terdapat di daerah yang curah hujan sangat sedikit atau rendah. Nah, dan terletak di Nusa Tenggara Timur. Hutan bakau tadi ya sudah kakak jelaskan mengenai fungsi dan perannya dalam untuk menanggulangi abrasi, salah satu contohnya. Yang kedua adalah persebaran fauna atau persebaran dunia hewan di Indonesia. Nah, keanekaragaman dan perbedaan di Indonesia maupun dunia itu dipengaruhi oleh keadaan alam. Jadi keadaan alam itu sangat mempengaruhi sekali ya. Mulai dari keadaan alam yang sangat baik maupun tidak baik. Fauna atau dunia hewan itu digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan oleh Alfred Russel Wallace dan Max Willem Kohlweber. Nah, secara ringkas dapat dilihat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dunia hewan atau salah satu contoh hewan yang ada di Indonesia. Nah, fauna tipe asiatis itu menempati Indonesia bagian Selat Makassar sampai Selat Lombok. Terus yang fauna tipe Australis itu menempati Indonesia bagian timur, seperti yang ada di Papua yang paling ujung. Nah, hewannya tadi itu sudah terdapat seperti kakak tua, cendrawasih, dan kasuari. Dan ini merupakan salah satu hewan endemik Indonesia yang sangat dilindungi. Fauna peralihan dan asli. Peralihan itu merupakan salah satu peralihan yang sangat berpengaruh di Indonesia ya. Terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi Tengah dan daerah Nusa Tenggara. Contoh flora langka di Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu contoh flora di Indonesia. Ini merupakan daun san. Daun san termasuk keluarga Palmae yang memiliki dan tunggal ukuran besar mencapai 3 meter. Nah, tapi tingginya itu melebihi orang dewasa ya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu tingginya itu antara 150 cm sampai 180 cm. Dan ada yang lebih tinggi tapi kurang lebih ya sekitar 190 cm. Nah, yang kedua anggrek hertina. Nah, merupakan salah satu contoh jenis tumbuhan anggrek yang endemik juga, termasuk hewan endemik. Nah, hewan ini itu pertama kali ditemukan oleh Rusdi Nasution, seorang peneliti dari Herbarium atau LBN LIPI Bogor. Nah, pada tahun 1976. Nah, ini merupakan juga hewan endemik Indonesia yang disebut dengan kantung semar. Nah, tumbuhan ini memiliki bentuk yang unik sekali. Tumbuhan ini memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak khasiat. Contoh fauna langka di Indonesia. Tadi kan kakak sudah menjelaskan mengenai flora. Dan sekarang ini merupakan contoh salah satu fauna. Salah satu contohnya adalah orangutan. Teman-teman kan pasti sudah mengetahui ya seperti apa bentuk orangutan. Nah, orangutan itu bentuknya seperti ini. Hampir menyerupai seperti kera, tapi beda dengan kera ya. Nah, hewan ini itu dikenal dengan nama mawas, adalah jenis kera besar yang mempunyai ciri tidak berbuntut. Nah, yang selanjutnya adalah pelandu atau kancil. Nah, kancil adalah hewan menyusui atau mamalia, sebangsa kijang yang kecil tubuhnya. Kancil ini memiliki tubuh yang kecil dibandingkan dengan kijang. Nah, termasuk juga hewan mamalia. Dan selanjutnya adalah tidak hanya kancil saja, kakak juga memiliki contoh yang lainnya seperti ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba juga termasuk hewan mamalia. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah tekanan populasi. Yang kedua adalah persaingan. Yang ketiga adalah perubahan habitat. Nah, habitat ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting sekali. Berubahnya lingkungan itu membuat hewan tersebut itu bisa berpindah-pindah. Kalau hutan itu yang digunakan untuk tempat tinggal itu rusak, maka hewan tersebut akan
mencari tempat yang baru untuk kelangsungan hidup mereka dan untuk perlindungan dirinya mereka. Nah, ini yang selanjutnya faktor penyebab terjadinya keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah iklim, yang kedua tanah, yang ketiga air, yang keempat tinggi rendahnya permukaan bumi, yang kelima adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, manusia dan hewan itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangat membaur. Jadi berputar dalam artian itu saling memiliki manfaat dan saling memiliki fungsi dan peran. Nah, demikian ya pemaparan materi yang dapat kakak sampaikan mengenai flora dan fauna di Indonesia serta penyebarannya. Untuk itu saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk lebih memahami. Kalau memang ada materi yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada kakak. Terus kalau memang nanti butuh materi, bisa kakak share di grup WA. Dan kakak memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang kakak sampaikan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.